dosaku. Tiada yang lebih berbaik, kau hidup dalamku.
Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ibadah hari ini. Kami Majelis Jemaat GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung ucapkan selamat datang dan selamat hadir dalam mengikuti ibadah hari ini. Hari ini kita ada beberapa warta lisan sebelum kita mulai. Warta lisan pertama yang hari ini adalah akan dilayani oleh Pendeta Albertus Pati. Lalu yang kedua, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mengajak juga kepada Bapak Ibu yang berasal dari gereja lain untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk mengikuti perjamuan kudus kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mau untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyapa kanan kirinya. Selamat datang. Oke. Sebelum ibadah kita mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk bisa bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Sebab Engkau saja yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Raja-Mu Yesus. Ialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Raja-Mu Yesus. Ialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya,
Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Umat yang terkasih, Allah senantiasa membuka dirinya untuk dikenal oleh setiap kita. Ia senantiasa berseru dan memanggil kita untuk datang serta mengalami kasih-Nya. Hari ini, melalui tema hidup dalam pengenalan akan kasih Allah, kita yang hidup bersamanya. Pada hari ini juga kita akan merayakan perjamuan kudus yang merupakan tanda dari cinta Kristus yang menyelamatkan dunia. Kitab Terakhir 3 ayat yang 40 berkata, "Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan kembali kepada Tuhan." Adakah berat beban hidupmu, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Umat yang terkasih, kita menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kita. Mari kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kelemahan kita dengan kejujuran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan dengan melalui doa secara pribadi. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, di saat kami tidak taat dan juga di saat kami taat namun dengan ego, ambisi, dan kemunafikan di balik semuanya itu, ampuni kami, ajar kami untuk taat dengan tulus sebagaimana Engkau mengasihi kami.
Amin. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Berita anugerah disampaikan kepada kita melalui kitab 2 Petrus 1 ayat yang ketiga yang berkata, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Rasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk pertolongan dan cinta Tuhan yang kami rasakan di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan, karena kami sesungguhnya hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan yang kadang
bahkan sering membuat kami resah, membuat kami takut, membuat kami panik dan cemas. Tapi Tuhan, pertolongan Tuhan selalu hadir. Dan Engkau menyapa kami di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keluh kesah kami. Bapa, oleh karena itu kuatkanlah iman kami melalui firman-Mu itu ya Bapa, sehingga kami semakin diingatkan bahwa tantangan, masalah, persoalan, apapun yang kami hadapi, kami tidak menghadapi sendirian. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan senantiasa siap beserta dengan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 12. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorai-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan membebaskan orang-orangmu yang menjadi tahanan dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai para tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Setianya besar, Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap
segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penolong bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertumpuk. Tuhan itu Pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ke-25. Roma 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku lakukan aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Bacaan selanjutnya saudara-saudara dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat 25 hingga yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari.
Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah hidup dalam pengenalan akan kasih Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya kita hidup di tengah-tengah dunia yang kadang-kadang atau bahkan sering tidak cukup oke untuk kita semua. Begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang seringkali menerpa kita. Masalah itu bisa datang di tengah keluarga kita, bisa di tengah masyarakat, bisa di kantor, di kampus. Bahkan masalah itu bahkan bisa datang justru dari tengah-tengah lingkungan gereja atau lingkungan keagamaan di mana kita berada. Jadi saudara-saudara, hidup ini memang tidak selalu bagus. Kadang-kadang di tengah-tengah masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, kita bisa frustrasi karena kita tidak selalu hidup bersama orang-orang yang oke. Tuhan bilang bahkan di gereja pun kita hidup, gandum dan ilalang itu hidup bersama-sama. Di tengah-tengah masyarakat apalagi, saudara-saudara, gandum dan ilalang di sekitar kita. Mudah-mudahan kita gandumnya bukan ilalangnya ya, saudara-saudara. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, seringkali banyak orang frustrasi, banyak orang yang panik, karena dia jadi korban melulu.
Nah, saudara-saudara, di tengah situasi itu seringkali apapun yang kita buat, mau buat baik, salah juga, disalahin. Nggak ada sesuatu pun yang kita buat itu dipandang bagus. Bahkan saudara-saudara, istri, suami istri juga kalau udah mulai deket, kalau udah mulai punya persoalan juga begitu, sama aja. Lakukan yang baik pun selalu jadi jelek. Itu kenapa? Karena hatinya jauh. Fisik boleh dekat, tapi hatinya jauh. Nah, saudara-saudara, saya akan mulai dengan ilustrasi dua orang. Ada dua orang, yang satu ayah, yang satu anak. Mereka berjalan ke desa-desa. Mereka membawa seekor keledai. Mereka berjalan berduaan sambil menuntun keledainya. Lalu pada saat mereka berjalan lagi lihat-lihat, mereka mendengar orang-orang ngomong, kasih komentar. Itu dua orang itu bodoh banget. Kata-kata yang mereka dengar. Bodoh banget. Ada keledai bukannya dinaikin, malah cuma dituntun. Goblok amat. Mereka jalan. Ya udahlah, daripada kita diomongin. Lalu si ayah bilang pada anaknya, kamu naik aja biar aku yang jalan kaki. Mereka lagi jalan-jalan ke tempat lain, dengar lagi bisik-bisikan orang. Itu anak durhaka amat. Membiarkan bapaknya yang jalan kaki, dia enak-enak menunggangi keledai. Dasar anak durhaka. Mereka jalan, si anak diomongin gitu, aduh Pak, aku salah nih. Kalau gitu, Bapak aja yang naik, aku jalan kaki. Mereka jalan lagi. Ketemu orang lain lagi. Lalu orang lain itu bilang, itu Bapak nih dasar nggak tahu diri. Bukannya suruh anaknya naik, malah dia yang jalan, yang naik di menunggangi keledai. Dasar Bapak yang nggak cinta anaknya. Mereka bilang, waduh salah lagi kita ini. Sudahlah nak, kalau begitu caranya, kamu naik deh tunggangannya, biar kita enak. Nggak ada lagi yang ngomongin. Mereka jalan lagi, sampai ketemu orang lagi. Orang ngomong, itu dua orang itu kejam banget ya. Itu keledainya disuruh ngangkut beban yang terlalu berat dua orang. Dasar manusia kejam. Karena mereka jalan, ya udahlah nasib kita diomongin mulu. Saudara, ini sebetulnya satu cerita yang hendak mengatakan, kadang-kadang kita berada dalam satu situasi di mana apapun yang saudara buat, sebaik apapun maksudnya, sebaik apapun hasilnya, kalau baru maksud aja ya, masih inilah, orang kan lihat hasilnya. Tapi sebaik apapun hasilnya, tetap aja orang bisa ngomongin jelek. Orang bisa nilai negatif. Orang bisa lihat dengan prasangka. Orang bisa membuli, saudara. Orang bisa mengejek, saudara. Bahkan memfitnah, saudara. Untuk apapun yang baik yang saudara lakukan. Yesus dan Yohanes mengalami ini. Mereka mengalami. Apalagi ya dua-duanya memang setengah mati. Yohanes itu bahkan meskipun dia ngomong tentang kebaikan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Malah dia nanti difitnah, dibunuh. Yesus yang pergi kemana-mana menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang lemah, menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati, mencelikan mata yang buta. Semua kebaikan-kebaikan yang Yesus lakukan, memberikan makan orang yang lapar dan sebagainya dan sebagainya. Anda bisa urutin itu semuanya, saudara. Itu baik banget.
tapi tetap aja dipandang jelek, dipandang buruk. Terutama oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dibully. Dan gak cukup sampai di situ. Bahkan disiksa di tiang kayu salib. Ketika disalib pun masih dibully. Ditelanjangi. Diejek. Difitnah. Segala macam ke sana. Habis Yesus itu. Jadi korban total sampai mati. Jadi kenyataan yang dihadapi Yohanes dan kenyataan yang realitas yang dihadapi oleh Yesus itu adalah realitas kehidupan yang kemungkinan saudara sekarang hadapi dan alami. Gimana saudara menghadapi situasi yang seperti ini? Di tengah-tengah situasi yang seringkali nggak enak untuk kita. Di tengah-tengah situasi di mana orang seringkali melihat yang jelek, yang buruk, difitnah Anda, disingkirkan Anda, didiskriminasi Anda. Sebaik apapun yang Anda lakukan, Anda akan merasa dibebani, diomongin yang jelek-jelek. Gimana situasi itu? Apa yang respons kita? Yesus bilang, orang-orang ini gimana sih? Kami meniup seruling, tidak menari. Kami nyanyikan nyanyian duka, diam aja. Artinya apapun yang kami lakukan, sebaik apapun, seenak apapun, di tengah-tengah situasi apapun, tetap aja kami salah. Mereka nggak bergeming sama sekali. Tetap aja kami jelek terus. Gimana respons kita, saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Situasi dunia yang membuat kita seringkali menjadi tertekan. Responsnya bisa seperti Paulus, keluhan Paulus. Justru pada saat itu kuasa kedagingan itu lebih menguasai. Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang aku benci yang aku lakukan. Aku ingin melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang kulakukan. Ini karena kuasa dosa ini. Aku nggak bisa berpikir sehat, kira-kira kata Paulus. Nggak bisa berpikir rasional. Nggak bisa berpikir waras. Benar-benar karena kuasa dosa di dalam diriku. Kalau orang udah dikuasai oleh kuasa dosa, saudara, merespons dunia seperti ini bagaimana? Ada dua. Begitu ditekan-tekan, dibully, difitnah, dijelekin, menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, situasi dunia yang membuat dirinya hampir mengalami tekanan itu, dia akan menghadapi dengan kekuatan, dengan emosi. Ada orang yang fitnah, pukul. Ada orang yang mengajar, hantam. Ada orang yang ngomong-ngomongin, pukul. Cenderung menggunakan kekerasan. Sehingga saudara-saudara, pada saat ini, tingkat kekerasan di kalangan anak-anak, bahkan remaja, pemuda, bahkan di kalangan orang dewasa itu meningkat. Kenapa? Orang itu terlalu emosional sekarang. Emosinya lebih menguasai dari otaknya. Dan kerja otak ini, saudara-saudara, jangan berpikir kalau Anda berpikir, kita mesti pakai otak. Jangan berpikir otak ini oke-oke juga. Otak ini punya dua fungsi, saudara. Dua fungsi otak. Yang satu membuat Anda jadi aware, sadar, conscious. Wah, kalau lihat ada orang yang jelekin kita,
ada orang yang menghajar kita, ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, udahlah nggak usah dipukul, nggak usah dihajar, nanti kalau seandainya terjadi apa-apa, aku masuk penjara atau nanti dia celaka, atau nanti namaku jadi jelek, buruk, dan sebagainya. Jangan juga lah aku membalas dengan kejahatan, nanti biar gimana itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kerja otak. Yang pertama, memberikan kepada kita kewarasan. Tapi jangan salah, saudara-saudara, ada kerja otak yang kedua. Ketika dalam kerja otak yang kedua, saudara-saudara, brain kita ini, otak kita ini jadi budak dari emosi kita. Kalau yang satu dia jadi tuan atas emosi, yang kedua ini dia jadi budak atas emosi. Ketika dia jadi budak atas emosi, emosi akan bilang, oke, gue pukul, buk-bak, hajar, hantem, tendang. Lalu gimana fungsi otak? Aku pukul dia supaya dia tobat, nggak lakukan lagi. Aku pukul dia karena memang dalam rangka membela diri. Dia menjustifikasi apa yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dia memberikan justifikasi, melegitimasi kekerasan-kekerasan, tindakan-tindakan emosional yang kita lakukan. Jadi kenapa saudara-saudara orang bisa datang, misalnya, dia akan datang kemudian dia akan menghantam orang lain, memukul orang lain, menghajar orang lain, membunuh orang lain. Itu kadang-kadang saudara-saudara dia udah punya alasan. Otak ini udah melegitimasi, udah menjustifikasi. Jadi saudara-saudara nggak selalu otak itu kerjanya oke, membuat kita waras. Tapi otak juga berfungsi untuk melegitimasi, memberikan legitimasi untuk perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Ketika terutama otak itu jadi budak dari emosi. Nah, itulah saudara-saudara, itulah sebabnya orang seringkali mengangkat di dalam segala kehidupan ini, orang berusaha mengangkat emosi-emosi manusia supaya dia membuat otaknya itu menjadi budak dari emosinya. Terutama adalah ketika emosinya diangkat berurusan dengan agama. Oh, kita hantam dia karena dia akan menghancurkan agama kita. Udah, kalau sudah berurusan dengan agama, lalu orang kemudian jadi fanatik, otak akan melegitimasi apa yang kita lakukan itu adalah karena membela Tuhan. Apalagi kalau udah mulai pakai ayat-ayat. Sudah. Otak melegitimasinya dengan mencari ayat-ayat untuk menjustifikasi, melegitimasi keburukan-keburukan, kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Fungsi otak tidak selalu, saudara-saudara, membuat kita menjadi betul-betul aware. Otak justru bisa juga berfungsi untuk melegitimasi kekerasan yang kita lakukan. Tapi semuanya itu, saudara-saudara, kata Paulus, itu yang membuat aku ingin melakukan kebaikan sebetulnya. Tapi justru kejahatan yang aku lakukan. Aku ingin melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ku benci justru yang ku lakukan. Kekerasan. Penindasan, ketidakadilan, itu kita lakukan. Respons pertama. Menghadapi dunia yang kejam seperti ini. Dunia yang penuh dengan kekerasan. Oke, aku harus fight juga. Mereka menindas, aku menindas. Aku harus lebih kuat. Tapi ada juga, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi ini pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua gimana nih? Pendekatan kedua, begitu dia menghadapi tantangan, dibully, difitnah, dihina, dinista, dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Mengeluh, aduh, aku gak bisa apa-apa, aku kesel, aku benci, aku malas dengan kehidupan ini, frustrasi. Aku gak bisa lakukan apa-apa, lebih baik aku mati aja, putus asa. Dia tidak lagi menghadapi dengan kekuatan, kekerasan emosi, tapi emosinya itu berbalik, bukan dalam bentuk kekuatan, tapi dalam bentuk aku gak berdaya, aku gak mampu, aku gak bisa apa-apa. Itu sama saja, saudara-saudara. Sama aja. Ketika dosa itu menguasai kita, kita merasa bahwa kita gak bisa buat apa-apa. Kita lupa bahwa manusia itu di image of God.
secitra, sepadan dengan Allah, diciptakan secitra, sepadan dengan Allah, segambar dengan Allah. Supaya apa? Di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah masalah apapun, di tengah-tengah persoalan apapun, kita punya itu kemampuan, punya kapasitas bukan cuma untuk beradaptasi, tapi kita mampu melakukan transformasi apapun. Tapi tiba-tiba saudara-saudara begitu menghadapi, kita merasa, persoalan ini terlalu besar, persoalan ini terlalu hebat, aku nggak mampu, aku betul-betul nggak bisa. Di dalam gelombang yang begini aku nggak sanggup, lebih baik aku mati. Ya, down. Hidup cuma berisi keluh kesah terus. Dan kita nggak bisa menguasai diri. Kalau yang satu tidak bisa menguasai diri dengan memukul orang lain, yang satu tidak bisa menguasai diri dengan memukul diri sendiri. Dua-duanya sama-sama salah. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu itu kelemahan kita, kekurangan kita di tengah-tengah situasi ini. Tuhan tahu begitu banyak orang yang merasa menjadi korban yang tidak mampu, frustrasi, tidak kuat menghadapi situasi yang seperti ini. Yang hidupnya cuma rentetan keluh kesah terus. Di tengah-tengah situasi itu seperti saudara-saudara, apa yang Yesus katakan? Yesus ini yang lagi dibully, difitnah, ditindas, lagi disingkirkan. Yesus yang lagi diejek, apa yang Yesus katakan? Yesus tidak kemudian frustrasi, tidak kemudian aku akan memukul mereka ini. Tapi dia, saudara-saudara, dia berpikir, kadang-kadang saudara-saudara kalau kita lagi punya persoalan, kalau kita lagi punya masalah, kita lagi agak egois. Kita mikirin diri sendiri, aku aja lagi susah, ngapain aku mikirin orang lain? Aku aja lagi tertekan, ngapain mikirin orang lain? Ngapain aku mesti pusing dengan orang lain, aku aja lagi setengah mati. Tapi saudara-saudara, apa yang Yesus tunjukkan? Yesus ketika Yesus sendiri sedang dibully, Yesus sendiri sedang direndahkan, Yesus sendiri sedang difitnah, sedang diejek. Apa yang Yesus lakukan? Yesus justru ngomong begini, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Yesus malah mikirin orang lain. Apa yang terjadi pada Yesus? Ini Yesus ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi apapun yang saudara hadapi, di tengah-tengah masalah, tantangan yang seringkali membuat Anda ingin mengeluh, menjerit. Dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, paling utama, oke, marilah kepadaku. Datang kepada Tuhan. Berdoalah, saudara, berdoalah. Kenapa Yesus banyak berdoa di tengah-tengah tantangan masalah? Dikit-dikit dia bilang, aku mesti berdoa dulu. Aku mesti berdoa. Kenapa? Dia tahu, saudara, ini tantangan terlalu besar. Masalah itu terlalu hebat. Begitu banyak gelombang-gelombang yang seringkali membuat kita seringkali lemah. Di tengah-tengah situasi ini, berdoalah, saudara. Jangan lupa berdoalah. Minta kekuatan Tuhan. Jangan menjadi lupa seolah-olah persoalan Anda itu terlalu besar. Masalah kita itu terlalu hebat. Jangan berpikir, wah nggak mungkin lah. Masalahku terlalu besar, terlalu hebat. Aku pasti nggak akan sanggup. Yes, you nggak sanggup. Anda nggak sanggup, betul. Anda nggak bisa, betul. Seringkali kita nggak sanggup dan nggak bisa, betul. Tapi Anda jangan lupa berdoa. Tuhan lebih sanggup untuk mengatasi apapun. Tuhan sanggup mengatasi apapun. Jangan lupa itu. Anda punya Tuhan.
Dan Tuhan berada di pihak Anda. Berdoalah. Ini yang seringkali kita lupa. Kita sibuk segala sesuatu, kita sibuk lakukan apapun, kita sibuk mikiran apapun. Satu hal yang kita lupa seringkali dalam hidup, diam, tenang, berdoa. Doalah. Kadang-kadang bahkan mobil, saudara-saudara, berjalan udah jauh-jauh, dia mesti stop dulu, isi bensin. Kita mesti berhenti, isi bensin lah. Isilah diri kita ini dengan iman, dengan spiritualitas. Anda mau menangis, menangislah di situ. Di dalam doa, saudara. Menangislah. Saya selalu, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi apapun, masalah apapun, tantangan apapun, saya selalu ingat sebuah lagu yang saya selalu ingat satu kata aja. Satu kalimat. Dia hanya sejauh doa. Dekat sekali, dia hanya sejauh doa. Tapi bahkan yang cuman begitu aja kita seringkali lupa. Jangan pernah lupa, saudara-saudara. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa, kita punya itu. Satu saat, saudara-saudara, saya ada di bengkel. Nungguin mobil. Ini mobilnya lama, sudah lewatin jamnya. Saya lihat, aduh udah jam makan, udah laparnya bukan main. Ini kok masih lama, udah gemetar. Dan saya akhirnya bilang pada yang di counternya, sebentar nanti saya balik lagi deh, saya akan cari makan duluan. Lalu counternya bilang, ngapain Pak cari makan? Di sini juga disediain makanan. Ada, makan aja. Oh ada ya? Ada. Tuh disediain makanan. Coba lihat itu tuh ada kuponnya. Oke. Saya langsung tukar, makan, gak perlu keluar lagi. Kadang-kadang kita nggak tahu kita punya harta benda itu, saudara-saudara. Kita punya harta benda yang berharga. Kita nggak perlu kelaparan, nggak perlu jadi putus asa, nggak perlu jadi lemah. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah situasi apapun, kita punya itu, cuman kita tidak tahu dan kita tidak menggalinya. Simple kok, berdoalah. Berdoalah. Hal yang kedua, saudara-saudara, di tengah-tengah tantangan itu supaya kita tidak dikuasai dosa, tetapi dikuasai oleh Tuhan. Selain berdoa adalah itu yang Tuhan contohkan. Jangan di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi apapun. Jangan mikirin diri sendiri. Coba pikirin nih orang lain. Ada orang lain butuh bantuan, bantu. Tolong. Tetap jadi berkat. Tuhan Yesus tunjukkan. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Tapi aku akan tetap jadi berkat. Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini orang yang berpikir misi. Aku hadir di sini karena Tuhan mau aku hadir untuk jadi berkat bagi siapapun. Untuk jadi garam dan terang bagi siapapun. Untuk menjadi pembawa damai, cinta kepada siapapun. Oleh karena itu tantangan apapun, masalah apapun, persoalan apapun, aku akan hadir, aku akan jadi berkat. Jadi saudara-saudara jangan sampai masalah, persoalan, tantangan membuat kita jadi egois. Hanya pikirkan diri sendiri, ayo. Berpikir positif, aku harus tetap jadi berkat. Karena Tuhan mau aku jadi berkat. Aku gak mau tantangan, persoalan, masalah itu membuat aku menjadi egois. Membuat aku jadi selfish. Membuat aku menjadi mempertahankan keakuanku. No. Tantangan apapun, masalah apapun tidak akan mencegahku untuk jadi berkat. Untuk menjadi garam, untuk menjadi terang bagi siapapun. Karena itu saudara-saudara, ayo. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu bahwa dunia ini begitu hebat dan sebagainya, lalu kemudian kita menjadi objek di tengah-tengah situasi seperti menjadi objek yang tidak berdaya.
Di dalam Tuhan, saudara-saudara, di dalam kekuatan Tuhan, kita akan mampu menjadi subjek, menjadi orang yang di tengah-tengah situasi apapun jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Dan Yesus tunjukkan, saudara-saudara, ketika di tiang kayu salib. Bahkan ketika disiksa, ketika dia lagi dinista, ketika dia lagi diejek, ketika dia lagi dipermalukan, ditelanjangi habis-habisan, Yesus tuh masih mikirin orang lain. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini orang yang berpikir beyond dirinya sendiri. Melampaui dirinya sendiri. Berpikir transenden. Bukan aku, tapi Tuhan yang hidup dalamku. Oleh karena itu apapun yang aku lakukan, aku harus jadi berkat kepada siapapun. Di tengah situasi apapun, di tengah masalah apapun, aku akan tetap jadi berkat. Dan di situ saudara kita akan rasakan betapa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Bahkan kita akan merasakan saudara ketika kita menjadi berkat. Oh ternyata masalahku, persoalanku itu bukan sesuatu yang membuat aku harus menjadi manusia yang diisi dengan keluh kesah, frustrasi dan keputusasaan. Tetapi bahkan aku bisa membahagiakan orang lain. Ketika melihat orang lain tersenyum, saudara-saudara, melihat orang lain berterima kasih kepada kita, melihat orang lain bahkan ketika dia tidak bisa berterima kasih, melihat matanya yang berbinar-binar, itu energi yang luar biasa yang diberikan kepada kita yang membuat aku akan kuat, aku akan tetap kuat. Oleh karena itu saudara-saudara, dua hal, jangan lupa dua hal. Berdoa, apapun persoalan tantangan yang saudara hadapi. Tapi yang kedua adalah, jangan lupa untuk tetap jadi berkat dimanapun saudara berada. Karena itulah yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Amin. Kita akan dengarkan puji-pujian dari Angklung GKI Maulana Yusuf.
Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, ada begitu banyak orang yang pada saat ini menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, masalah yang membuat mereka menjadi khawatir, takut, cemas, panik, frustrasi, bahkan putus asa. Tuhan, persoalan-persoalan ini pun seringkali menerpa kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu Tuhan, kami pun seringkali meresponsnya di dalam ketakutan, kecemasan, kepanikan. Kami menjadi emosional, mencari jalan segala cara kami legitimasikan, kami halalkan, agar supaya kami survive, bahkan seringkali cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu karena kuasa dosa, kuasa kedagingan yang menguasai kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, tolong kami semua Bapa, di tengah-tengah masalah, pergumulan, tantangan, bahkan yang paling besar, yang dahsyat, yang kami rasa kami tidak mampu untuk menghadapi dan mengatasinya. Ajar kami Tuhan untuk justru datang kepadamu, berdoa kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk menghadapi dan mengatasi apapun persoalan yang kami hadapi. Bapa Surgawi, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang dikuasai oleh rasa frustrasi, rasa cemas. Jangan membuat kami menjadi orang-orang yang dikuasai keputusasaan ya Tuhan. Tapi tolonglah kami Bapa, agar supaya di tengah-tengah situasi apapun, kami boleh merasakan pelukan tangan Tuhan, pegangan Tuhan yang kuat. Kami boleh merasakan semangat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merasakan rasa percaya diri. Sehingga Bapa di tengah-tengah situasi apapun, kami boleh bangkit, kami boleh berjalan, berlari, menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, banyak di antara kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini yang hidup juga dalam frustrasi. Di tengah-tengah situasi ini Tuhan tolong kami, agar supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, memperhatikan diri kami sendiri, tapi kami mampu menjadi berkat bagi siapapun, menolong siapapun, menghapus air mata siapapun, agar supaya mereka semua Bapa di tengah-tengah situasi ini boleh merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus yang hadir melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini Bapa. Dan kami percaya dengan keteladanan-Mu, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kuasa dari Roh Allah sendiri, kami akan mampu mentransformasi semua persoalan-persoalan dan tantangan menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan saja bagi kami, bahkan bagi kebaikan semua orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberi diri, yang mengorbankan diri untuk keselamatan kami semua. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Di dalam kitab Hosea 6 ayat 6 menyatakan pesan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. pujilah sumber hidupmu, Sunyi dan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh Engkaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion, pengantinmu dekat, Ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. Sion, pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia dan hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. pujilah Sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala berkat karunia dan kasih. Kami bersyukur atas berkat anugerah dan kasih setia Tuhan yang begitu besar dan melimpah kepada kami, sehingga kami telah menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebagian dari berkat anugerah Tuhan yang telah kami terima ini, kami bawa dan serahkan ke mezbah-Mu yang kudus sebagai persembahan kami masing-masing untuk Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mohon, urapi dan terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan kudus. Pimpin dan sertai majelis jemaat dan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini untuk menjadi layak dipergunakan di dalam pelayanan kami, memuji memuliakan nama-Mu, untuk menyebarkan Injil bagi banyak orang, dan menyatakan belas kasih Tuhan kepada sesama kami. Ya Bapa yang di surga, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah naikkan doa persembahan ini. Amin.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita bangkit berdiri, ya Tuhan, Kaulah penebus. Darahmu menjadi kurban yang kudus mulia bagiku. Kehendak di jalan hidupku berliku dan berat. Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Citramu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar. Sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citramu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Tuhilah hidupku menurut citramu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anakmu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citramu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Sudah serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kenalilah kasih Kristus dan hiduplah dalam kasih-Nya. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sudah serah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar.